menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau Sehat, Bu? Sehat, Pak. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat atau observer. Jadi, sebelum itu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, karena dalam melakukan coaching nanti, Ibu, saya akan ada beberapa data yang harus saya ambil dari hasil coaching Ibu nanti. Berkenankah Ibu saya bertanya ke Ibu? Baik, Pak. Boleh. Saya ingin bertanya, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu bagaimana saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Oke, terima kasih, Bu. Satu lagi, Bu, ya. Dari dua kompetensi, ya, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam prosesnya nanti, Bu? Oke, secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya dapat menemukan ide-ide dari permasalahan si coach sehingga si coach dapat sendirinya menentukan rencana aksi yang akan ia lakukan. Oke, yang lanjut ya, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu, ya. Kira-kira telah ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti, Bu? Baik, Pak. Tolak ukur indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya ingin saya dapat menerapkan aluritas secara runtut, Pak, ketika saya melakukan coaching terhadap coaching saya. Dan yang kedua, saya ingin menggali ide-ide dari coaching saya, sehingga si coaching saya sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan saat ini. Terima kasih, Bu. Baik, semoga yang Ibu sampaikan bisa tercapai dengan maksimal ya, Bu, dalam prosesnya nanti. Setelah itu, Bapak Ibu bisa memulai percakapan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Silakan, Bu. Baik, terima kasih ya Pak Joko. Baik, halo Bapak Sarif. Halo Bu Dewi. Apa kabarnya ini Bapak Sarif? Alhamdulillah sehat. Ya beginilah Bu Dewi, tapi ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Oh begitu. Baiklah Pak. Apa topik yang ingin Bapak bicarakan sehingga Bapak bisa mengeluarkan apa permasalahan yang ada di pikiran Bapak saat ini? Gini Bu, saya mau membahas bagaimana meningkatkan partisipasi siswa saya. Jadi kan sekarang ini muridnya kan baru naik tingkat nih Bu, dari yang tahun lalu ke kelas saya. Murid-muridnya saya lihat kurang aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran. Oh, kurang aktif ya Pak. Baiklah kalau kayak gitu, berarti permasalahan keaktifan belajar murid ya Pak di sini. Memang apa pentingnya ya Pak untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran menurut Bapak? Kalau menurut saya penting lah Bu ya, karena dengan partisipasi yang tinggi siswa itu bisa lebih fokus, bisa lebih paham materi, kemudian hasil belajarnya juga pasti lebih maksimal. Oh, gitu ya Pak. Baiklah. Sebelumnya kita bicara lebih panjang lagi. Apa sih hasil yang ingin Bapak harapkan setelah percakapan ini dilakukan? Eh,
yang saya harapkan bisalah Bu dapat ide atau strategi jalan keluar untuk meningkatkan partisipasi siswa saya ini Bu. Baiklah kalau kayak gitu ya Pak. Mari kita mulai percakapan kita. Yang pertama, coba Bapak ceritakan secara detail dahulu. Bagaimana situasi saat ini di kelas Bapak? Maksud saya gini ya Pak, tentang bagaimana partisipasi siswa selama pembelajaran. Oke Bu, begini Bu. Jadi saat ini partisipasi siswa masih tergolong pasif lah menurut saya Bu, karena beberapa siswa hanya akan menjawab kalau saya tunjuk. Kalau tidak ditunjuk dia tidak akan menjawab. Kemudian ada juga beberapa siswa yang kurang fokus menurut saya Bu. Kegiatannya berbeda dari yang kita harapkan. Kemudian perhatian mereka juga murah teralihkan Bu. Oh, jadi begitu Pak. Oke, baik lagi. Menurut saya ingin menanyakan pada Bapak gini. Bagaimana sih situasi yang ingin Bapak capai sebenarnya, Pak? Jadi yang saya harapkan sebenarnya Bu, tentang keaktifan murid-murid ini lebih berani untuk bertanya begitu Bu. Kemudian jika mereka tahu, lebih berani untuk berpendapat. Ya minimal mereka bisa lah Bu menyelesaikan tugas dengan baik gitu. Lalu menurut Bapak dari situasi yang sudah terlihat di kelas, apa sih kekurangan yang Bapak miliki untuk mencapai situasi yang diinginkan? Ya, tentang keaktifan murid ini saat kegiatan pembelajaran. Kalau menurut saya yang saya rasakan, kekuatan yang saya miliki ya Bu ya. Ini saya punya hubungan baik dengan murid. Kalau yang saya rasakan ya Bu. Jadi sebenarnya kalau untuk pendekatan saya sudah cukup baik. Kemudian saya juga senang menggunakan metode pembelajaran yang menarik juga variatif begitu Bu. Nah, dari kelebihan Bapak itu, untuk menerapkannya, kira-kira apa yang menjadi tantangan yang Bapak alami? Nah, itu dia Bu. Sebenarnya saya masih kurang percaya diri dalam menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif itu. Jadi selain itu juga saya kadang merasa kewalahan Bu, karena jumlah murid di kelas itu terlalu banyak menurut saya Bu. Baiklah Pak. Terus menurut Bapak, apa peluang yang bisa Bapak manfaatkan untuk mencapai tujuan itu? Ya, tentang keaktifan murid saat kegiatan pembelajaran. Ya untuk saat ini mungkin saya rasa hanya bisa mengikuti pelatihan lah Bu ya, atau dari PMM sekarang juga banyak contoh. Kemudian ada workshop juga bisa saya ikuti bagaimana tentang pembelajaran yang inovatif ini. Kemudian yang paling dekat saya mungkin bisa berkolaborasi dengan guru lain gitu untuk dapat ide dan dukungan. Dengan pelatihan dan kolaborasi ya Pak. Oke deh. Kalau berdasarkan kekuatan, tantangan, dan peluang yang Bapak sebutkan, apa sih ide yang terpikir untuk mencapai tujuan itu, Pak? Yang terlintas sekarang ini Bu, saya mungkin bisa mencoba beberapa strategi pembelajaran yang baru ya, seperti belajar kelompok contohnya, atau dengan permainan edukatif di kelas gitu. Saya juga akan membuat daftar reward mungkin Bu, untuk partisipasi siswa yang aktif gitu. Ya sejauh ini itulah yang terpikir sama saya Bu. Itu ide yang bagus juga loh, Pak. Tapi, apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Agar murid Bapak aktif sesuai harapan yang Bapak inginkan. Untuk saat ini saya sudah menyiapkan sih Bu bahan-bahan yang
untuk belajar kelompok sama permainan edukatif tadi. Saya juga sudah membuat daftar reward untuk siswa-siswa yang berpartisipasi aktif. Ya, mudah-mudahan ini bisa lah, Bu, untuk meningkatkan keaktifan murid saya di kelas. Baiklah Pak. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini ide yang bagus Pak. Lalu apa yang Bapak akan siapkan untuk mencapai hal tersebut? Ya, untuk pelaksanaan rencana-rencana Bapak tadi. Saya akan membuat jadwal lah, Bu. Mungkin dalam waktu dekat atau pengingat untuk saya supaya konsisten lah untuk menerapkan strategi pembelajaran yang baru. Kemudian saya juga minta bantuan guru lain gitu, Bu, untuk membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Bagus Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak akan memastikan rencana aksi ini bisa terlaksanakan? Eh, ya, untuk saat ini ya itu tadi, Bu, saya buat jadwal pengingat lah ya, supaya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan juga sesuai dengan rencana-rencana yang saya buat. Baiklah Pak. Nah, berdasarkan pembicaraan kita hari ini, menurut Bapak apa sih kesimpulan yang bisa Bapak ambil? Eh, saya yakin sebenarnya, Bu, bahwa saya bisa meningkatkan partisipasi siswa di kelas saya. Ya, dengan itu tadi, dengan rencana-rencana saya tadi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang baru. Dan saya bisa konsisten untuk melaksanakannya. Saya juga perlu terus belajar gitu, Bu, untuk mengembangkan diri menjadi guru yang lebih baik. Bagus sekali ya Pak. Dan saya yakin Bapak bisa mencapainya. Semangat terus ya Pak Sarif. Terima kasih, Bu, dan terima kasih juga sudah bersedia mendengarkan saya. Baik Pak, oke. Kita tutup sharing kita hari ini ya Pak. Silakan Bapak dapat melakukan kegiatan Bapak selanjutnya. Terima kasih Pak Sarif. Baik, Ibu, sama-sama. Baik, lega kayaknya Bu ya. Seru banget kayaknya. Baik, baik, saya mencoba refleksi Ibu sebentar Bu ya terkait dengan coaching tadi. Bagaimana kira-kira perasaannya Bu? Seru banget Pak. Senang juga sih Pak. Karena Pak Sarif enak diajak ngobrolnya. Dan kami nyambung sih. Walau di awal proses coaching tadi, perasaan saya deg-degan banget. Ya, apakah saya bisa menggali permasalahan dari Pak Sarif sehingga menentukan titik penyelesaiannya. Tapi syukurnya semua berjalan dengan sesuai dengan pemahaman metode Tirtanya, Pak. Yang telah dipelajari, maka obrolan menjadi mengalir dan juga Pak Sarif berhasil dengan sendirinya menciptakan rencana aksi yang ada dan akan dilakukannya. Ya, Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Menurut saya tadi, Pak, sudah mulai bisa menggali dan mengembangkan kompetensi saya dalam sesi coaching ini. Tapi semoga saja ya dapat mempertahankannya. Kalau memang jika saya ada kurang, ya bolehlah diingatkan, Pak. Baik, sama yang seperti saya amati ya Bu. Sungguh luar biasa tadi dengan santai mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan tadi oleh si coachnya. Kemudian kalau tadi yang saya perhatikan, alur Tirta sudah ada semuanya. Kemudian ada kata kunci yang diambil oleh Bu Dewi. Lanjut oleh pertanyaan Bu Dewi, sehingga coach dapat berpikir dengan keras untuk menjawab. Jadi, secara umum, Bu Dewi sudah melakukan alur Tirta dengan baik. Kalau bisa di flashback, tadi rencana aksi Pak Sarif, tadi apa ya? Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Baik, Pak. Rencana aksi Pak Sarif tadi yaitu Pak Sarif ingin mengembangkan dirinya dengan berdasarkan webinar, praktik-praktik yang ada
di webinar serta pelatihan-pelatihan. Serta Pak Sarip ini mengembangkan siswanya untuk lebih aktif lagi. Seperti ketika siswanya lebih aktif, Pak Sarip sendiri yang memberikan apresiasi, bentuk suatu apresiasi karena keaktifan siswanya tersebut. Baik, sesuai dengan yang saya amati nih ya, Bu. Dan di closing dengan tanggung jawab ya, ya. Ibu Dewi melemparkan bagaimana tanggapan dari Pak Sarip sehingga ini menjadi global dari langkah coaching tadi ya. Baik dari coaching tadi, kira-kira apa yang masih ada yang kurang? Apa masih ada yang kurang? Dan langkah tindak lanjutnya seperti apa, Bu Dewi? Langkah tindak lanjutnya ya Pak, ya saya akan mengajak Pak Sarip lagi untuk ngobrol tentang bagaimanakah rencana utamanya, apakah sudah berjalan dan bagaimanakah hasilnya. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa Bu. Mudah-mudahan kalau gurunya seperti Bu Dewi sama Pak Sarip ini, ya yang saling terbuka dengan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi yang mudah di sekolah, pasti akan maju. Oke, demikian ya Bu Dewi, apa yang ingin disampaikan? Ya Pak, saya mau berterima kasih kepada Bapak Joko yang telah mengobservasi saya, di mana proses coaching saya dan juga masukannya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Untuk ini sebetulnya untuk kebaikan kita semua. Baik, silakan beraktivitas kembali ya Bu. Selamat sore. Sore Pak. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak. Apa kabarnya nih? Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Ya, beginilah Bu, alhamdulillah saya juga baik. Kemarin dengar-dengar Ibu ada hubungi saya ya, katanya ada yang mau diceritakan. Iya benar sekali Pak. Saya lagi penat ini. Lagi butuh teman cerita. Oh gitu. Ngomong-ngomong, apa yang mau diceritakan Bu? Gini kan Pak, di tahun ajaran baru ini, saya mengajar di kelas 5 SD. Murid yang naik dari kelas 4 SD ke kelas 5 SD ini, banyak sekali yang belum bisa membaca. Ada sekitar 60%-an siswa tersebut belum dapat membaca. Lebih banyak lagi siswa yang belum dapat membaca dibandingkan siswa yang dapat membaca, Pak. Waduh, memprihatinkan sekali ya Bu ya, keadaan muridnya tahun ini. Itu artinya Ibu juga pasti harus lebih butuh tenaga ekstra lah tahun ini untuk mengajarkan. Dan saya yakin pasti ada konflik batin juga lah ini sama Ibu ini. Iya, Pak, benar sekali. Memanglah, pastilah ini membuat pemikiran dan kebatinan saya jadi ekstra. Berbeda loh, Pak, dengan siswa kelas 5 saya tahun lalu. Lebih banyak lagi siswa yang bisa membaca dibandingkan siswa yang tidak bisa membaca. Ini sangat berdampak sekali dengan materi yang akan saya ajarkan di kelas 5 ini. Dikarenakan pastinya akan lebih fokus pada siswa yang tidak bisa membaca kan Pak. Tapi kasihan dong dengan siswa yang bisa membaca, karena mereka akan kekurangan perhatian dari saya. Terbengkalai semua pembelajaran mereka. Seperti itu saat ini yang saya pikirkan Pak. Benar. Jadi yang saya lihat sekarang ini sebenarnya konflik Ibu bermula dari murid kelas 5 tahun ini yang masih banyak belum bisa membaca. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu rasa kurang efisien nantinya karena Ibu akan lebih fokus sama mereka yang tidak bisa membaca. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, benar. Benar sekali. Kalau saya fokus pada siswa yang tidak bisa membaca, pasti siswa yang bisa membaca akan ketinggalan pembelajaran pastinya kan Pak. Mereka pasti akan membuat keributan. Sedangkan kalau saya fokus pada siswa yang membaca, siswa yang tidak bisa membaca ini akan membuat keributan juga. Mereka pun akan bingung apa yang mereka akan pelajari. Seperti itu Pak. Benar. Jadi apa yang Ibu harapkan kita dapatkan setelah pembicaraan ini nantinya?
Itu dia, Pak. Makanya saya mau ngajak Bapak sharing karena yang saya harapkan saya akan menemukan bagaimana sih saya menghadapi permasalahan saya ini. Didasarkan model-model apa yang akan saya gunakan karena saya mau tetap tujuan pembelajaran saya itu berjalan efektif, Pak. Iya, iya, Bu. Saya juga mengerti keadaannya sekarang ini. Ya, mudah-mudahan lah, Bu, ya, setelah kita melakukan kegiatan ini ada titik terang yang bisa Ibu ambil nanti sebagai ide atau strategi untuk mengatasi masalah yang muncul di pembelajaran Ibu di tahun ajaran baru ini. Jadi ini kan Ibu sudah cerita ini kondisi murid tahun ini gimana. Ibu juga sudah menceritakan masalahnya bagaimana. Ibu juga sudah menyampaikan harapan Ibu bagaimana. Jadi apalah strategi Ibu ini yang mau Ibu buat? Tadi kan Ibu katakan pasti Ibu membuat kelas yang kondusif gitu. Jika fokus sama murid yang tidak bisa membaca saja, nanti pasti akan tidak kondusif ini di akhir pembelajaran. Jadi apalah kira-kira strategi yang mau Ibu buat ini? Nah, jadi gini kan, Pak. Langkah pertama saya akan membuat dulu ya modul pembelajaran untuk siswa yang tidak membaca. Kan artinya siswa yang tidak membaca hampir banyak yang tidak mengenal huruf. Jadi saya buat dululah modul pembelajaran di mana mereka dapat mengenal huruf. Jadi strategi saya buat modul dan saya ajarkan siswa yang tidak bisa membaca tadi dengan modul tersebut seperti anak kelas 1 lah, Pak. Modulnya kira-kira seperti itu. Nah, saya pasti tahu sendiri sih akan lebih ekstra lagi untuk mengajar mereka. Dan setelah mereka saya buat modul, ekstra saya ajarkan di sekolah, saya juga mengajak orang tua untuk berkolaborasi supaya orang tua tahu bahwa kekurangan dari anak tersebut atau kelemahan dari anak mereka tersebut adalah belum bisa membaca sampai di kelas 5. Serta saya mengajak mereka berkolaborasi juga untuk melihat bagaimana saya menyusun modul dan mereka mengarahkan anak mereka untuk tetap belajar dan mengamati dan mempelajari modul tersebut di rumah. Lalu Pak, untuk siswa yang telah bisa membaca, saya menggunakan metode diferensiasi. Karena kan pembagian kita kan sangat ekstra di situ. Nah, saya menggunakan mode diferensiasi karena saya tahu metode diferensiasi ini sangat efektif di pembelajaran SD. Nah, sesuai dengan kemampuan mereka menyerap pembelajaran. Jadi saya di situ pasti membuat media-media pembelajaran juga, Pak. Sesuai dengan tingkat penyerapan mereka, seperti mereka bisa menggunakan audio, kinetics, visual. Saya akan membagi mereka di dalam cara mereka menyerap pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Menurut saya sudah lengkap sekali sih Bu. Dan ide yang Ibu paparkan menurut saya sudah bagus juga. Tapi tadi saya dengar ini Ibu ada ingin melibatkan orang tua tadi kan. Kalau untuk percakapan itu sendiri pengennya Ibu nyampaikan ke orang tua itu bagaimana gitu. Baik Pak, tapi saya pikir dulu kan, saya harus berdiskusi dulu kepada kepala sekolah mengenai rencana saya untuk berkolaborasi kepada orang tua. Setelah saya berdiskusi kepada kepala sekolah dan kepala sekolah mengizinkan hal saya untuk berkolaborasi kepada orang tua, saya pasti akan mengundang orang tua, Pak, dan menyampaikan tujuan saya. Saya meminta dukungan agar peserta didik dipantau dalam pembelajaran di rumah. Dan saya menjelaskan, saya membuat modul kepada peserta didik anak-anak mereka supaya orang tua mampu mengajarinya dan mengingatkanlah terlebih-lebihnya kepada anaknya supaya mempelajari modul yang saya buat. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali menurut saya ini ide Ibu ini. Tinggal lagi nanti
penerapannya lah, Ibu, bagaimana strateginya. Dan saya juga tidak sabar ini mendengar hasilnya nanti. Tapi ngomong-ngomong, kapan Ibu buat ini rencana ini? Kalau masalah buat rencana ini untuk modul udah saya buat Pak, udah saya buat. Tapi kalau untuk mengundang mengundang orang tua untuk datang ke sekolah, itu belum karena saya belum ketemu dengan kepala sekolah. Mungkin besok kali ya Pak. Besok saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang rencana saya ini untuk mengajak orang tua berkolaborasi Pak. Setelah itu saya akan mengundang orang tua ke sekolah dan saya akan bercerita tentang tujuan yang saya harapkan kepada anak didik mereka, anak-anak mereka. Luar biasa sekali cerita kita hari ini, Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Ibu ini sudah ngajak saya untuk sharing. Saya juga dapat pembelajaran dari cerita kita hari ini. Jadi menurut saya Ibu juga sudah dapat ide-idenya, Ibu juga sudah dapat strateginya, Ibu juga tahu apa yang mau Ibu lakukan dan kapan mau Ibu lakukan. Saya rasa percakapan kita sudah bisalah kita tutup sampai hari ini. Baik Pak, terima kasih ya Pak udah mau dengarkan sharing saya. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Sama-sama Bu Dewi, selamat siang. Ya. Halo, selamat siang Bapak. Apa kabarnya ini Pak? Halo juga Bu, alhamdulillah hari ini sehat Bu. Baik Bapak. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Oke, silakan Bu, silakan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Bapak ini, sudah siap belum Pak? Siap Bu, oke. Nah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu yang pertama present atau mendengarkan aktif ya Bu ya. Dan yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Baik Pak, pertanyaan kedua ya Pak. Boleh Bu, silakan. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, Bu. Baik, Pak. Kemudian ini yang terakhir ya, Pak. Silakan. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Yang saya ingin si coach ini dapat menemukan solusi, Bu, dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang mengatasi permasalahan dia lah, Bu. Baiklah, Pak. Demikian dulu ya, Pak, praobservasi kali ini.
silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap si coaching. Oke, terima kasih Bu ya untuk kesempatannya. Baik, Pak. Baik. Lega kayaknya ya, Pak. Iya Bu ya, betul. Seru banget kayaknya. Baik, saya refleksi sebentar terkait dengan coaching tadi. Jadi, bagaimana perasaannya, Pak? Oh, perasaan saya seru banget tadi Bu. Senang juga. Terus eh, si coach saya enak diajak ngobrolnya dan kami nyambung dalam cerita. Walaupun di awal proses tadi coachingnya itu tadi ada perasaan deg-degan juga. Ya, apakah saya bisa menggali permasalahan dari coach saya sehingga menemukan titik penyelesaiannya. Tapi syukurnya semua berjalan dengan lancar Bu. Dengan pemahaman metode Tirta yang telah dipelajari, maka obrolan tadi menjadi mengalir aja. Dan juga coach saya tadi berhasil dengan sendirinya menciptakan reaksi aksi yang akan dia lakukan, Bu. Wah, bagus kalau gitu, Pak. Baiklah. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya ya, tadi saya sudah mulai bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dalam sesi coaching ini. Tapi semoga saya dapat mempertahankannya. Kalau memang jika saya kurang ya saya boleh diingatkan, Bu. Baiklah, Pak. Sama seperti saya amati ya, Pak. Sungguh luar biasa tadi dengan santai ya mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan oleh si coaching-nya. Kemudian kalau tadi yang saya perhatikan, alur Tirta yang sudah ada semua, kemudian ada kata kunci yang diambil oleh Bapak. Lalu lanjut oleh pertanyaan Bapak sehingga coach dapat berpikir dengan keras untuk menjawabnya. Jadi secara umum Bapak sudah melakukan alur Tirta dengan baik ya. Kalau bisa di flashback, tadi rencana dari aksi si Koci, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Dari hasil dari cerita si coach tadi, ya percakapan kami tadi waktu coaching, si coach dia dapat menyimpulkan dan dapat solusi tentang masalah anaknya yang kurang bisa untuk menguasai pelajaran tadi, Bu. Baik ya, Pak. Sesuai dengan yang saya amati juga. Dan di closing dengan tanggung jawab ya. Melemparkan bagaimana tanggapan dari si coach sehingga ini menjadi goal dari langkah coaching tadi ya, Pak. Baiklah kalau begitu. Dari coaching tadi, kira-kira apa yang masih ada yang kurang nih? Dan langkah-langkah tindak lanjut seperti apa yang Bapak harapkan? Kalau mengenai tindak lanjut yang ingin saya kembangkan ya, mengenai ya coaching tadi dengan Pak Sarip, yaitu dengan ngobrol lagi tentang bagaimanakah rencana utamanya sudah berjalan dengan baik dan bagaimanakah hasilnya, seperti itulah, Bu. Baiklah Pak. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kalau gurunya seperti Bapak dan Bapak Sarip tadi yang terbuka dengan permasalahan dan menemukan solusinya, mudah-mudahan sekolah kita ini tambah maju. Oke lah demikian ya Pak. Apa yang ingin disampaikan dari Bapak ini? Saya berterima kasih kepada Pak Sarip yang kepada Ibu telah mengobservasi proses coaching saya dan juga masukan. Dan terima kasih ya, Bu. Baik Pak, sama-sama. Semuanya ini untuk kebaikan kita semua ya. Baik, silakan Bapak kembali beraktivitas lagi ya Pak. Selamat Oke, terima kasih. siang Pak. Selamat siang, Bu.